Halo, Assalamualaikum. Pada video kali ini kita akan unbox sebuah smartphone terbaru namanya Note 20. Apakah dari Galaxy dari Samsung? Ternyata bukan. Jadi kalau kamu ingat awal sejarah channel ini berdiri, banyak banget ngebahas smartphone-smartphone asal Tiongkok ya. Dan ini adalah obat kangen saya buat unboxing sebuah smartphone dari sana. Ini adalah Cubot Note 20 ya. Cubot tulisan mereknya. Ini harganya sekitar $109 atau kalau dirupiahin ya 1,5 juta ya. Kemarin di Bea Cukai sempat tertahan karena masalah pajak, jadi sama pengirimnya dari Cubotnya langsung ditulis harganya $30. Sama Bea Cukai ditasirnya $60. Jadi orang DHL nelpon ke saya, gimana mau lanjut nggak dengan perhitungan $60? Oke, saya bilang lanjut aja, dihitung $60. Dan dihitung $60 pun pajaknya itu sekitar 300 ribuan ya. Lumayan lah pokoknya kalau mau beli. Makanya nanti link di deskripsi, saya nggak akan kasih link pembeliannya, tapi link tentang informasi lengkapnya di website Cubot ya. Soalnya saya cari di Shopee, ini belum ada yang jual loh. Kemasannya rada-rada generik seperti ini ya. Di sini ada Cubotnya, dan di belakangnya ada ini, highlight fiturnya bertuliskan tinta emas. Jadi ini 6,5 inci layarnya HD+, dengan water drop screen, oke, masih ada drop notch-nya. Dengan RAM 3 GB dan storage 64 GB. Dengan prosesornya MT6761 quad-core. Ini adalah Helio A20 ya. Nanti kita tes buat gaming sejauh apa dia mampu. Kemudian kamera belakangnya ini Sony nih. Rear main kamera 12 MP, katanya sensornya IMX486. Nanti kita lihat juga hasilnya seperti apa. 1 ampere flash LED. 1 ampere. Saya baru tahu ya, flash LED ada kuat arusnya juga. Kemudian kamera depan 8 MP dengan Type-C cable. Baterainya lithium ion polymer model 4064888 ppn. Kapasitasnya 4200 mAh. Ini sudah Android 10 dan ini juga sudah punya NFC ya. Oh ya, warna yang diberikan kepada saya ini warna hitam dan kita akan lihat langsung smartphone-nya. Tereng teng teng. Oh, seperti ini desainnya. Terlihat menarik ya, walaupun nggak bisa dibilang orisinil. Ini kayak Poco F2 Pro jadinya. Kemudian kita lihat di sini ada apa? Please fill off the film on the battery before you turn on the phone. Oh, ini baterainya masih bisa dilepas begini loh. Ya, dan jangan lupa katanya di bagian depannya ini lepaskan plastik pelindung layarnya sementara. Thank you. Dan ini ada berbagai bahasa, ada 10 bahasa. Attention, according to air transport regulation, the factory mobile phone is set at lower power. Oh, katanya jadi waktu pengiriman menggunakan pesawat udara, dia di set low power ya si smartphone-nya. Jadi kalau pertama kali digunakan, dia nggak mau booting up atau nggak mau ngecas, biarin dulu selama 30 menit ya. Di casnya baru dinyalakan. Oke, nice info. Apa ini? Setahu saya, Cubot ini memang dijualnya di e-commerce Cina, yang mana pengirimannya selain ke Indonesia, yang banyak tuh pasarnya ke Eropa ya, ke Rusia, ke Spanyol, ke Italia. Makanya biasanya mereka menyertakan berbagai bahasa nih dalam kayak bukletnya seperti ini. Nih, Rusia pasti ada. Kemudian ini ada quick start guide. Keren juga ya desainnya. Hitam dengan aksen merah seperti itu. Simple and trust. Start here. Simple and trust. Oke, tagline-nya simple and trust. Ada penjelasan bagian per bagiannya dan ini menggunakan nano SIM card. 2 nano SIM card dan 1 micro SD ya. Kemudian ada EU Declaration of Conformity buat di Eropa sana. Lalu Compliance Regulation. Kayaknya dia banyak paperwork ini karena memang mungkin ditanyakan ya kalau di Eropa sana mengenai hal-hal seperti ini. Lalu di sebuah partisi terakhir kita akan menemukan apa ini? Ini adalah kabel charging atau kabel datanya dan ini tipenya USB Type-C ya. Mantap. Lalu kepala chargernya kita lihat outputnya 5 volt 1,5 ampere atau 7,5 watt. Tidak terlalu besar berarti ya. Buat ngisi baterai 4200 mAh, saya penasaran berapa lama. Dan apa ini? Tusuk gigi ya? Atau jarum? Ini kayak jarum kasur gitu. Yang jelas ini bukan SIM tray ejector, karena kalau ngelihat di bukunya tadi, ini harusnya bisa dibuka back covernya ya. Dan kita akan lihat, oh dia sudah dapat ini. Sudah dapat soft case, warnanya smoke black seperti ini. Dan cukup tipis, cukup lentur, enak dipegang, mulus ya bagian belakangnya. Semua lubangnya presisi juga, jadi kamu nggak usah beli apa-apa lagi. Termasuk untuk layarnya sudah terpasang anti gores. Kita lepaskan dulu plastik pelindung bagian depannya.
Oke, anti goresnya sudah terpasang. Di sini ada bubble satu, lalu di atas sedikit ada bubble juga ya. Dan ini dia penampakan dari Cubot Note 20. Ternyata finishingnya matte ya malah ya. Tadi kelihatan kayak glossy karena casingnya. Saya suka sih dengan matte seperti ini. Tidak mudah kotor. Tuh, dari bekas jari nggak langsung menempel. Tapi kalau jarinya berminyak, misalkan kamu habis makan gorengan, biasanya lebih susah dibersihkan. Ya, kalau udah kotornya dari minyak nempel di sini, biasanya lebih susah. Dan di sisi belakang ini ada 4 kamera, saya nggak tahu resolusinya berapa aja. Yang disebutkan di websitenya Cubot tuh cuma 2, 20 dan 12. Yang 12 itu Sony IMX486. Lalu ada sebuah LED flash di situ. Dan ini logo Cubotnya. Nah, logo Cubotnya ini buat posisi ini ya, buat posisi portrait. Tapi ini sebetulnya desain tuh kayak desain yang landscape gini, kayak desain kamera pocket ya. Tuh, jadi enaknya dilihatnya kayak gini, sayangnya logo Cubotnya malah buat portrait. Kemudian di sisi atas ada jack audio 3,5 mm. Ini framenya kayak metal, tapi kan bisa dibuka back covernya ya. Atau back covernya yang dibuka belakangnya aja ini, yang matte doang. Serius, ini kayak metal. Walaupun tidak terlalu dingin. Lumayan dingin deh. Kayaknya bukan deh kalau kayak gini. Dinginnya tuh kurang dingin. Sekarang soalnya Cimahi lagi dinginnya banget, harusnya lebih dingin dari ini kalau metal. Dan juga memang tidak ada garis antena ya, jadi kemungkinan bukan metal. Di sisi kanan kita lihat ada tombol power dan volume rocker. Di sisi kiri tidak ada apa-apa, tidak ada SIM tray juga karena ini bisa dibuka back covernya. Dan di sisi bawah ada speaker, loudspeakernya berupa 7 buah lubang kecil-kecil seperti itu. Sangat disayangkan posisinya sebelah sini karena kalau posisi natural kita dari pegang lalu begini itu rentan tertutup ya ketika main game maupun nonton video. Kita kan nggak biasa begini karena kita pegang tangan kanan. Biasanya begini pasti muternya. Jadinya rentan tertutup. Kemudian ada port USB Type-C dan juga mikrofon di situ. Oke. Sudah semua. Sisi depannya 6,5 inci HD Plus layarnya, water drop notch ya, seperti itu notch-nya, kecil saja. Dan kita akan buka back covernya. Di sini ada celah untuk mengungkitnya. Ini Cubot Note 20. Penamaannya tuh mendahului Galaxy Note 20 ya, tapi desainnya lebih mirip Huawei Mate 30 kayaknya. Oke. Dan baterainya walaupun dipasangkan ternyata dikasih plastik atau lakban gitu ya, biar arusnya nggak mengalir. Bagus, biar nggak habis baterainya di jalan atau dalam pengemasan. Seperti ini slot SIM card-nya. Di sini ada 2 slot nano SIM card, atas dan bawah, lalu di tengahnya slot micro SD ya. Oke. Jadinya saya masih bingung, ini buat apa? Stylusnya ya kayaknya ya. Ini stylusnya buat main-mainin di layar, tapi ini layarnya kan kapasitif loh, bukan resistif. Harusnya nggak bisa pakai plastik itu, tapi nanti kita coba ya. Mungkin karena seri Note, jadinya harus ada stylusnya. Kita lepaskan dulu plastik baterainya, lalu kita pasangkan kembali. 4200 mAh, slim ya baterainya ya. Cuma memang lebar banget. Lalu kita mulai nyalakan. Wow, silau banget di kamera. Warna putih si ininya, starting up logonya. Cubotnya warna biru. Ya, di kamera silau banget ya. Saya miringin gini deh biar nggak terlalu silau. Ini ada animasinya. Cubot. Beginiin silau tuh. Gini deh ke sini. Silau banget soalnya. Oke, sudah saya setup dan juga sudah ngetes banyak sih ya, karena ini udah ganti hari sebetulnya syutingnya. Sekarang kita akan cek dulu buat face unlock-nya ya. Masih berjalan, cannot detect face, klik icon to retry. Oke, kurang pas memang angle-nya. Jadi saya juga rada aneh, waktu ngerekam gambar wajah saya, itu saya nggak bisa kayak biasa gitu megangnya ya, harus rada diangkat-angkat gitu. Si angle kameranya itu rada aneh. Kita coba lagi ya. Ini angle biasa, nggak kebuka. Rada angkat, kebuka. Jadi harus rada ngangkat ya si smartphone-nya waktu ngelakuin face unlock. Dan seperti ini layarnya, home screen-nya. Untuk storage yang tersisa saya sudah ini ya, sudah screenshot karena kan udah install banyak nih sekarang. Ini screenshot ketika pertama kali smartphone-nya dinyalakan ya. Storage-nya tersisa 55,23 GB free-nya, terpakai 8,77 GB. Saya sengaja screenshot dulu karena saya mau install banyak hal nih, termasuk sensor box
Kita bisa lihat sensornya banyak yang tidak lengkap. Ntar masih loading. Ya, saya udah lihat sebelumnya ya. Jadi udah ada yang hilang tuh orientation sensor, gyroscope, sama magnetic ya. 3 sensor itu yang biasanya ada di smartphone lain, di sini tidak ada. Tapi dia punya NFC, itu kelebihannya. Kita bisa lihat di Antutu Benchmark. Sekalian lihat skornya ya. Skornya itu sekitar 70.600. Ya, betul. Cubot Note 20 segini, skor Helio A20 dengan RAM 3 GB. Dan kita bisa lihat spek lengkapnya. Ya, kameranya 2 saja terdetek di sini, 12,2 megapiksel yang Sony IMX486 dan 20,1 megapiksel yang sampai saat ini saya masih belum tahu buat apa. Jadi modenya nanti kita lihat di kamera ya. Nggak ada makro, nggak ada ultra wide. Storage-nya, RAM-nya LPDDR3 atau 4X. Nah, ini RAM-nya 3 GB, free-nya sekarang 1,21 GB. Udah beberapa aplikasi terbuka sih memang ya. Kemudian storage sekarang setelah install tersisa 51,05 GB. CPU-nya 4 kali quad core ARM Cortex A53 MT6761V. Ini adalah Helio A20. 12 nanometer ya, harusnya hemat daya. Dan displaynya, GPU-nya adalah PowerVR ROG GE8300. 6,52 inci layarnya, resolusinya 720x1600. Ya udah kelihatan rada memanjang ya, 9:20 ini layarnya. Kameranya, oke, tadi udah, rear-nya 12,2 dan 20 megapiksel. Kamera depannya 8 megapiksel dengan default video semuanya Full HD ya. Dan untuk masalah stabilisasi, optical tidak ada, tapi video stabilization ini dari Ace-nya harusnya ada ya. Kemudian baterainya 4200 mAh, lithium ion. Android 10, Android 10. Nah, ini connectivity-nya sudah bisa dilihat juga. GPS ada, Wi-Fi, Bluetooth, dan NFC. Network-nya Cat 7 dan Cat 13 ya, kategori network-nya. Nah, ini sensornya, banyak yang not supported, sisanya dari MTK saja sensornya. Dan kita akan lihat about phone. Nih, seperti ini toggle-togglesnya, kotak-kotak, rada mirip dengan XOS ya. About phone, device name Note 20, wireless update, checking for updates, dan kemarin sih nggak ada ya, nggak ada update. Semoga hari ini ada. Oh, nggak ada, tetap nggak ada update ya. Nih, Android versionnya 10, Android 10. Dengan security patch level di 5 April 2020. Nggak terlalu baru juga ya. Oke, kita lihat kameranya sedikit. Modenya ada video, foto, beauty. Nah, di beauty ini kalau kamu pakai kamera depan, dia bisa ngedetect gender sama umur kita. Di sini saya umurnya 33 tahun, lebih mudaan dikit. Dan yang saya rasain adalah hasil fotonya untuk kamera depan ini reddish banget, merah banget. Bisa lihat contohnya di sini. Ya, udah kelihatan contohnya. Entah kenapa. Dan untuk face cute ini bisa pakai stiker ya, udah lumrah. Serta ada portrait mode depan belakang. Nah, yang saya rasakan adalah ketika memfoto dan kamera belakangnya di kondisi indoor dengan bantuan lampu doang, itu gampang banget ngeblur. Jadi kalau habis foto langsung digerakin tuh udah ngeblur. Jadi harusnya foto tahan dulu, baru setelah selesai sekitar 2 detik lah ya, tahan dulu baru boleh gerak. Nah, itu baru hasilnya nggak ngeblur. Dengan night mode hasilnya tidak terlalu beda menurut saya, karena sama juga sih, shutter speednya sama-sama lambat. Bedanya di night mode mungkin kamu akan dibantu stabilisasinya, waktu pengumpulan cahaya lebih banyaknya. Udah sih, itu aja untuk kameranya. Nah, ini yang saya bingung adalah nggak ada ultra wide, nggak ada makro juga. Di sini nggak ada makro ya, ada pro, tapi nggak lengkap juga, cuma exposure compensation, ISO, dan white balance. Kemudian tidak ada, oh kalau zoom ada, zoom 2 kali. Jadi apakah memang kameranya itu hanya buat bokeh? Kamera keduanya yang 20 megapiksel itu, sayang banget kan? Soalnya ultra wide nggak ada, serius. Makro juga tidak ada, jadi 20 megapiksel buat apa? Karena default tadi malah si kameranya ini 8 megapiksel ya. Baru saya ganti ke 12 megapiksel, baru muncul dia. Nih, tuh, defaultnya selalu 8 megapiksel. Harus selalu kita ganti manual ke 12 megapiksel. Tadi udah saya ganti soalnya. Ini tiba-tiba berubah lagi jadi 8 megapiksel lagi ya. Oke. Nanti di akhir video ini akan ada hasil kamera lengkapnya termasuk di kondisi outdoor. Saya belum tes kondisi outdoor ya saat syuting ini.
Harusnya sih bagus, karena di kondisi studio aja hasilnya udah lumayan bagus. Dan setelah itu, kita akan segera bermain game dengan menggunakan Cubot Note 20 ini. Saya sudah login PUBG pakai akun saya, jadi nggak lawan bot ya, harusnya lawan pemain-pemain lain. Kita pakai Mavic aja, biar lebih cepat selesainya dan lebih cepat ketemu musuh. Ya ini dia Cubot Note 20 yang dibanderol seharga 110 dolaran, berarti sekitar 1,5 juta rupiah ya, belum termasuk pajak Indonesia. Saya nggak tahu sih ini apakah menarik buat teman-teman. Mungkin kalau buat sekedar streaming doang, buat zooman masih oke lah ya, tapi kamera depannya merah loh, nggak oke juga jadinya. Buat lucu-lucuan doang jadinya ya, buat mengusir rasa kangen terhadap smartphone-smartphone aneh asal Tiongkok sana. Ini namanya Note 20, tapi desainnya mirip Mate 30 Pro Huawei ya. Sisi belakang ini kameranya sama mirip Pocophone F2 Pro. Kemudian juga finishingnya beda sendiri. Ini finishingnya rubberized, matte begini. Bagus sih, enak di tangan ya. Tapi ini kalau udah kena minyak juga gampang kotor biasanya. Dan full bodinya plastik ya. Serta layarnya nih seperti ini. Layar nggak ada masalah sih, layarnya so far so good. Cuma memang kelihatan ada jarak antara panel sentuh dengan panel display. Dan sekarang kita akan nyalakan volumenya. Satu saja speakernya sebelah sini. Dan ini kalau tertutup, udah si suaranya kurang bagus. Padahal kan seperti tadi saya bilang, nih posisi main game natural itu kalau dari pegang begini, pasti begini kan. Dan ini tertutup. Soalnya kalau mau begini, ini rada kurang natural sih memutar smartphone-nya. But overall, ya udahlah, kita mulai main game saja. Grafiknya mentoknya di balance medium ya. Kita akan main di smooth medium saja. Dan kita mulai bermain. Oke, di Livik. Kesimpulannya, penonton udah pada tahu lah ya, recommended atau enggak. Karena kan ini juga dari brand luar negeri yang nggak resmi masuk Indonesia. Harusnya kalau habis bayar pajak kemarin, ini emailnya bisa dipakai ya. Sudah terdaftar resmi. Tinggal minta faktur pajaknya ke DHL. Kamu daftarin tuh, pendaftaran emailnya diurus. Kalau sekarang saya pasangin kartu sih saya yakin sinyalnya keluar. Karena belum efektif kan, Agustus baru efektif katanya. Mesin blokir emailnya baru datang. Oke, sudah masuk ke ini ya, waiting room-nya PUBG. Kita akan lihat. So far masih lumayan smooth, tapi kelihatan sih ini frame rate-nya nggak tinggi. Nggak smooth-smooth banget, kelihatan grafisnya, padahal baru di waiting room. Saya mencoba menjauhi pemain lain, biar processingnya lebih ringan lagi. Ya, belum dapat senjata. Kita loncat ke atas. Yes, ada nih. Scar. P90. Ya. Rada delay, kemungkinan dari wifi-nya juga ya. Ini nggak saya pasangin kartu SIM card. Suaranya rada delay ya. Kayak kedengeran suara musuh jadinya. Padahal suara kita sendiri. Jadi GR. Wah, ada musuh. Nggak kelihatan musuhnya di mana. Oh, dekat. Pantesan cepat mati. Oh, tahu gitu tadi harusnya langsung cus. Cepet banget makanya ditembakin terus sampai mati. Ya sudah lah ya, seperti itu gameplaynya. Masih playable sih buat main PUBG Mobile ya, dengan settingan minim, smooth dengan smooth medium ya. Si settingan grafisnya masih bisa main kalau dipaksain. Hangat dikit di bagian kamera,
habis main satu sesi yang singkat banget. Iya, mainnya noob ya, nggak usah di komen juga udah tahu. Gitu aja lah, pokoknya unboxing sama ngetes smartphone terbaru dari Cubot Note 20. Semoga mengobati kerinduan kita akan unboxing handphone-handphone aneh yang dulu sering saya lakukan. Jangan lupa abis ini akan ada hasil foto dan videonya ya, jadi jangan close dulu videonya. Jangan lupa juga kalau sudah subscribe, nyalain loncengnya ya, biar nggak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke? Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah perekaman video dengan menggunakan kamera depan dari Cubot Note 20 ini. Saya ngerasa buat kamera depan ini warnanya atau tone-nya tuh terlalu reddish gitu ya di bagian kulit. Jadi kayak merah-merah kayak orang habis diasepin. Dan ini saya pindah tangan sekarang ke tangan kanan. Semoga mikrofonnya nggak ketutup. Ini adalah audio di dalam studio ya, jadi harusnya bagus. Silahkan dinilai audionya. Dan gimana ya, merahnya itu nggak hilang-hilang. Nggak mungkin dari pengaruh anti goresnya juga kan, merah kayak gini. Soalnya pakai foto juga sama. Dan ya, kamera belakangnya kalau di kondisi low lights gampang banget ngeblur. Jadi kamu harus steady banget. Habis ngambil foto, kamu harus tahan dulu ya, jangan langsung gerakin kameranya. Dengan night mode hasilnya hampir sama saja dengan tanpa night mode karena sama-sama shutter speednya lambat ya. Ya inilah dia Cubot Note 20.